Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, kita akan lanjutkan kembali fikih rijal, ikhtiar di dalam memahami laki-laki sesuai dengan Islam. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mencoba untuk menampilkan atau membahas tentang laki-laki berdasarkan apa yang diinginkan oleh agama ini, yaitu bagaimana laki-laki seperti sahabat Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa landasan, beberapa argumentasi mengapa kita harus seperti para sahabat Nabi ridwanullah alaihim. Karena yang pertama, kita diperintahkan oleh Allah dan juga Rasul-Nya untuk mengikuti orang-orang yang sudah Allah beri petunjuk, yang sudah mengikuti jalan yang terbaik, di mana mereka merupakan generasi yang pertama yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menemani nabinya, menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merekalah yang pertama kali disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an sebagai khairu ummatin, sebagai sebaik-baik generasi atau sebaik-baik umat. Di dalam hadis riwayat Ahmad misalnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidina adu 'alaiha bin nawajid." Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidina al-mahdiyyin adu 'alaiha bin nawajid. Berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang diberi petunjuk. Peganglah dengan sekuat tenagamu atau dengan gigi gerahammu. Kemudian juga di dalam riwayat, di dalam asar sahabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau mengatakan, bagi orang yang ingin mengambil teladan, hendaklah ia meneladani sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebab mereka itu adalah umat yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, paling sedikit bebannya, paling lurus petunjuknya, dan paling baik keadaannya. Mereka dipilih Allah untuk menemani nabinya. Mereka dipilih Allah untuk menemani nabinya dan menegakkan agamanya. Oleh karena itu, kenalilah keutamaan mereka. Kenalilah keutamaan mereka dan ikutilah jejak-jejak mereka. Sesungguhnya mereka itu selalu dalam petunjuk yang lurus. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah juga mengutip di dalam bukunya Al-Fiqhul Akbar, mengutip sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya para sahabatku itu ibarat bintang. Kepada siapa saja di antara mereka kamu menempatkan kepemimpinan dirimu, niscaya kamu mendapatkan petunjuk. Jadi ini urgensinya atau argumentasi mengapa kita harus seperti sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam proses peneladanan. Tentunya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jelas sekali dalam Al-Qur'an disebutkan sebagai uswah hasanah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Saya kira ini pengantar untuk memahami sahabat-sahabat Nabi. Kita mulai dari sahabat yang tergolong ke dalam khulafaur rasyidin, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Apa saja yang bisa kita teladani dari seorang sahabi ini? Yang pertama, beliau adalah seorang pengusaha dan seorang yang banyak tahu tentang nasab, tentang silsilah nasab atau keturunan bangsa Arab dan kabilah-kabilahnya, juga tentang sejarah dan hari-hari besarnya. Ia tidak pernah minum khamar di masa jahiliyah untuk menjaga akal dan kepribadiannya. Ia berakhlak mulia, dicintai, mudah dan akrab dengan masyarakat. Perniagaannya dan pergaulannya itu baik. Abu Bakar banyak menginfakkan hartanya dalam membebaskan budak. Ia mengumpulkan seluruh hartanya pada saat berhijrah untuk diinfakkan di jalan Allah. Dan ia tidak menyisakan sedikit pun untuk keluarganya.
termasuk ketika perang Tabuk seraya mengatakan, aku menyisahkan untuk keluargaku hanya Allah dan Rasulnya. Kemudian beliau memegang jabatan khalifah, ya, khalifah atau khilafah setelah Rasulullah wafat. Ia menyatukan kaum muslimin dan memelihara mereka dari fitnah yang nyaris terjadi di kalangan muhajirin dan ansar. Dan beliau termasuk khalifah yang memerangi orang-orang yang murtad dan bersikap sangat tegas dalam menghadapi mereka. Ia memperlihatkan kepahlawanan, kecerdasan ide, lurusnya pikiran, dan kemauan yang keras yang dapat membuat para sahabat dan kaum muslimin berjaya. Kita cuplik hanya sebagian kecil ya hidupnya dan sifatnya yang dicantumkan. Mudah-mudahan kita lanjutkan nanti ya setelah Abu Bakar As-Siddiq, nanti ada Umar Ibnul Khattab. Ini hanya sebagian kecil saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.